Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yusuf Sani, mahasiswa IAIN Syekh Nurjati Cirebon dari Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah, jurusan Sejarah Kebudayaan Islam. Pada video kali ini, saya akan bahas kembali dengan singkat mengenai materi yang sudah diajarkan pada semester ini. Kalau begitu, langsung saja kita masuk ke pembahasan. Yang pertama, mengenai hakikat pendidikan kewarganegaraan dalam mengembangkan kemampuan utuh sarjana atau profesional. Konsep urgensi pendidikan kewarganegaraan dalam pencerdasan kehidupan bangsa terbagi menjadi tiga, secara etimologis, yuridis, dan terminologi. Kesimpulannya, negara memang perlu menyelenggarakan pendidikan kewarganegaraan karena setiap generasi adalah orang baru yang harus mendapatkan pengetahuan, sikap atau nilai dan keterampilan agar mampu mengembangkan warga negara yang memiliki watak atau karakter yang baik dan cerdas untuk hidup dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sesuai dengan demokrasi konstitusional. Yang kedua, esensi dan urgensi identitas nasional sebagai salah satu determinan pembangunan bangsa dan karakter. Pada dasarnya, identitas nasional sangat penting bagi bangsa Indonesia karena bangsa Indonesia dapat dibedakan sekaligus dikenal oleh bangsa lain. Identitas nasional sangat penting bagi kelangsungan hidup negara tersebut karena dapat mempersatukan negara. Selain itu, identitas nasional penting bagi kewibawaan negara dan bangsa Indonesia sebagai ciri khas bangsa. Yang ketiga, esensi dan urgensi konstitusi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Konstitusi sangatlah penting dalam suatu negara. Eksistensi konstitusi dalam kehidupan ketatanegaraan suatu negara merupakan sesuatu hal yang sangat krusial, karena tanpa konstitusi bisa jadi tidak akan terbentuk sebuah negara. Konstitusi memang sangat penting karena ia sebagai pemberi batas atas kekuasaan tersebut. Selanjutnya, mengenai sumber historis, sosiologis, dan politik tentang konstitusi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Aturan-aturan dasar dalam Undang-Undang 1945 merupakan bukti adanya pembatasan kekuasaan pemerintahan di Indonesia. Kita tidak dapat membayangkan bagaimana jadinya jika kekuasaan pemerintah tidak dibatasi. Tentu saja penguasa akan memerintah dengan sewenang-wenang. Materi kelima mengenai konsep dan urgensi harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara. Hak dan kewajiban merupakan sesuatu yang tidak dapat dipisahkan, bahwa setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban untuk mendapatkan penghidupan yang layak. Hak dan kewajiban warga negara Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang 1945 mulai dari pasal 27 sampai 34. Di dalamnya sudah termasuk ada hak asasi manusia dan kewajiban dasar manusia. Nah, selanjutnya materi keenam mengenai sumber historis, sosiologis, politik tentang harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara Indonesia. Sistem kerajaan pada masa pemerintahan kerajaan, konsep yang biasa digunakan konsep kewajiban dan cenderung terkesan mengesampingkan konsep hak. Konsep kewajiban sebagai titik tolak rakyat dalam bertindak baik antara hubungan pemerintah dengan rakyat. Perjuangan yang bersifat modern telah masuk ke dalam sistem pemerintah Indonesia. Perjuangan kemerdekaan yang telah ada dari para pahlawan kita menciptakan atau menumbuhkan mentalitas untuk menuntut hak. Nah, selanjutnya masuk ke materi ketujuh mengenai demokrasi Pancasila. Praktik demokrasi Pancasila berjalan sesuai dengan dinamika perkembangan kehidupan kenegaraan Indonesia. Prinsip-prinsip demokrasi Pancasila secara ideal telah terumuskan. Sistem demokrasi dianggap penting dan bisa diterima banyak negara sebagai jalan mencapai tujuan hidup bernegara, yakni kesejahteraan dan keadilan. Nah, yang ke-8 mengenai implementasi demokrasi dari beberapa negara di dunia. Pada abad ke-21, gerakan-gerakan demokrasi marak terjadi di berbagai belahan dunia.
Di dunia Arab, serangkaian aksi protes besar-besaran yang belum pernah terjadi sebelumnya dilakukan oleh khalayak ramai di negara Mesir, Tunisia, Bahrain, Yaman, Yordania, Suriah, dan negara-negara lain di seluruh kawasan MENA. Nah, tujuannya satu, guna menuntut hak-hak berdemokrasi, dan juga dengan adanya demokrasi di berbagai negara dapat memberikan manfaat lainnya demi kelancaran pemerintahan negara tersebut. Selanjutnya, materi ke-9 mengenai konsep dan urgensi penegakan hukum yang berkeadilan. Penegakan hukum di Indonesia masih menghadapi masalah dan tantangan untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat. Penegakan hukum sangat penting diupayakan secara terus-menerus untuk meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat, sehingga masyarakat merasa memperoleh perlindungan akan hak-hak dan kewajibannya. Nah, selanjutnya materi ke-10 mengenai konsep dan urgensi wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara adalah kesatuan atau keutuhan wilayah dan persatuan bangsa, mencangkup di dalamnya pandangan akan satu kesatuan politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Wawasan Nusantara merupakan perwujudan dari sila ketiga, yakni Persatuan Indonesia. Selanjutnya materi ke-11 mengenai konsep dan urgensi ketahanan nasional dan bela negara. Kegiatan pembelaan negara pada dasarnya merupakan usaha dari warga negara untuk mewujudkan ketahanan nasional. Bela negara adalah sikap dan tindakan warga negara yang teratur, menyeluruh, terpadu, dan berlanjut, yang dilandasi oleh kecintaan pada tanah air dan kesadaran hidup berbangsa dan bernegara. Nah, materi ke-12 ini akan membahas tentang mengetahui kelebihan bangsa Indonesia yang sesuai dengan wawasan Nusantara untuk mewujudkan ketahanan nasional. Pada dasarnya, kesadaran membela negara sangatlah penting untuk ditanamkan sebagai landasan sikap dan perilaku bangsa Indonesia dalam menghadapi dinamika ancaman sekaligus mewujudkan ketahanan nasional. Materi yang ke-13 ini membahas tentang anti korupsi. Faktor internal sangat ditentukan oleh kuat tidaknya nilai-nilai anti korupsi yang tertanam dalam diri setiap individu. Nilai-nilai anti korupsi itu perlu diterapkan oleh setiap individu untuk dapat mengatasi faktor eksternal agar korupsi tidak terjadi. Untuk mencegah terjadinya faktor eksternal, selain memiliki nilai-nilai anti korupsi, setiap individu perlu memahami dengan mendalam prinsip-prinsip anti korupsi, yaitu akuntabilitas, transparansi, kewajaran, kebijakan, dan kontrol kebijakan dalam suatu organisasi atau institusi atau masyarakat. Oleh karena itu, hubungan antara prinsip-prinsip dan nilai-nilai anti korupsi merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Terima kasih yang sudah menonton, kurang lebihnya mohon maaf. Demikian akhir dari pembahasan saya. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Belajar adalah pengalaman, sedangkan yang lainnya hanyalah informasi. Tetap semangat untuk kita semua. Sampai bertemu kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.